Dalam beberapa tahun terakhir, budaya Indonesia semakin sering diperbincangkan di luar negeri. Bukan lewat sorotan media besar, dan bukan juga lewat klaim yang berlebihan. Melainkan budaya-budaya Indonesia yang perlahan telah menarik perhatian dunia. Tanpa banyak disadari, dari keanekaragaman budaya dan cara hidup orang lokal di Indonesia, kini mulai dipandang sebagai sesuatu hal yang menarik dan unik bagi orang-orang luar negeri atau bagi negara lain. Dulu, Indonesia sering dipandang dari satu sisi saja. Melihat Indonesia hanya sebatas negara yang tertinggal dan jauh dari kata tentang kemajuan. Namun kini, sudut pandang itu perlahan mulai bergeser. Kekayaan dan kemajuan suatu negara tidak hanya sebatas tentang teknologi. Indonesia tidak lagi dilihat hanya sebagai tempat, tetapi sebagai budaya dengan karakter yang kuat. Keberagaman suku menjadikan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki di negara manapun. Banyak pihak luar mulai menyadari bahwa Indonesia memiliki identitas sosial yang berbeda dengan kebanyakan negara lain. Kini budaya Indonesia sudah mulai dikenal di luar negeri. Belum lama ini dalam acara Osaka Expo di Jepang, dan terlihat para penonton orang luar negeri sangat menikmati penampilan tarian lokal dari daerah Bali. Bahwa budaya lokal Indonesia kini mulai sering dipertunjukkan dalam acara di luar negeri. Di setiap mempertunjukkan budaya, orang luar selalu antusias, bahkan mulai menyukai budaya-budaya Indonesia. Bahkan, lagu daerah asal Indonesia sekarang sudah diperkenalkan di negara-negara luar, seperti lagu daerah asal Jawa Bengawan Solo ini dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, jebolan Cina Got Talent 2019. Bengawan Solo. Semakin dikenalnya negara Indonesia di berbagai mancanegara, juga terbilang unik. Indonesia semakin dikenal dari mancanegara, salah satunya adalah dengan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Kalau kebanyakan negara lain lebih mengedepankan kemajuan teknologi atau menunjukkan identitas negara melalui infrastruktur perkotaan dengan gedung menjulang tinggi. Tapi, bukan berarti Indonesia tidak memiliki hal itu, tentang infrastruktur yang bagus dan gedung yang menjulang tinggi. Atau tidak memiliki orang-orang yang cerdas dan berprestasi di negara orang, dan kita juga memiliki itu. Salah satu hal lain yang paling sering diperhatikan adalah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan bersosial. Keramahan, kesopanan, dan kebiasaan menghargai orang lain menjadi ciri yang menonjol dari negara Indonesia. Di dalam dunia yang semakin individualistis, nilai kebersamaan seperti gotong royong justru terasa relevan dan berharga. Dan budaya Indonesia tidak dibangun dari dominasi, dari suku siapa, atau adat budaya dari mana, melainkan dari kebiasaan saling memahami. Dan kenapa masyarakat Indonesia walaupun banyak perbedaan budaya atau adat istiadat kita, tetap menjunjung serta menghargai perbedaan itu. Justru dengan banyak perbedaan budaya dalam satu Nusantara, menjadi kekuatan persatuan kita sebagai warga Indonesia, yang tadinya dianggap biasa aja, bahkan diremehkan dari sebagian negara lain. Dan sekarang mereka cenderung iri tentang karakter kita sebagai orang Indonesia. Hal lain yang membuat budaya Indonesia menarik adalah caranya hadir tanpa paksaan. Tidak memaksakan pengakuan, bahkan kita tidak mengklaim budaya dari luar atau dari negara lain, namun konsisten dijalankan dari generasi ke generasi. Budaya Indonesia berjalan secara alami dan justru karena itu, budaya kita perlahan mendapat perhatian dari negara lain. Generasi muda Indonesia di berbagai belahan dunia memiliki peran besar dalam proses ini. Melalui keseharian, cara bersikap, dan cara beradaptasi, nilai-nilai budaya Indonesia diperkenalkan secara tidak langsung.
Tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, budaya itu terlihat dari tindakan. Dan hal ini membuat Indonesia dipandang sebagai bangsa yang fleksibel tanpa kehilangan jati diri.